Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Anggraini dari kelas manajemen 4A5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran dalam perspektif Islam dengan membandingkan perbedaan antara manajemen pemasaran konvensional dengan manajemen pemasaran dalam Islam. Berikut penjelasannya. Pengertian manajemen pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Pemasaran syariah memiliki 4 karakteristik, yaitu ketuhanan atau robaniyah, etis atau akhlakiyah, realistis atau al-waqiyah, dan humanistis atau insaniyah. Lalu, apa yang membedakan antara pemasaran syariah dengan konvensional? Ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara pemasaran syariah dan konvensional. Yang pertama, konsep dan filosofi dasar. Perbedaan yang mendasar antara pemasaran syariah dan pemasaran konvensional adalah dari filosofi dasar yang melandasinya. Pemasaran konvensional merupakan pemasaran yang bebas nilai dan tidak mendasarkan ketuhanan dalam setiap aktivitas pemasarannya. Yang kedua, etika pemasar. Seorang pemasar syariah sangat memegang teguh etika dalam melakukan pemasaran kepada calon konsumennya. Ia sangat menghindari memberikan janji bohong ataupun terlalu melebih-lebihkan produk yang ditawarkannya. Seorang pemasar syariah akan secara jujur menceritakan kelebihan dan kekurangan produk yang ditawarkannya. Hal ini merupakan praktek perniagaan yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. 3. Pendekatan terhadap konsumen. Konsumen dalam pemasaran syariah diletakkan sebagai mitra sejajar, di mana baik perusahaan sebagai penjual produk maupun konsumen sebagai pembeli produk berada pada posisi yang sama. Perusahaan tidak menganggap konsumen sebagai sapi perah untuk membeli produknya, namun perusahaan akan menjadikan konsumen sebagai mitra dalam pengembangan perusahaan. Berbeda dengan pemasaran konvensional, konsumen diletakkan sebagai objek untuk mencapai target penjualan semata. Konsumen dapat dirugikan karena antara janji dan realitas seringkali berbeda. Perusahaan setelah mendapatkan target penjualan akan tidak memperdulikan lagi konsumen yang telah membeli produknya tanpa memikirkan kekecewaan atas janji terhadap produknya tersebut. 4. Cara pandang terhadap pesaing. Dalam industri pemasaran syariah tidak menganggap pesaing sebagai pihak yang harus dikalahkan atau bahkan dimatikan. Tapi konsepnya adalah agar setiap perusahaan mampu memacu dirinya menjadi lebih baik tanpa harus menjatuhkan pesaingnya. Pesaing merupakan mitra dalam turut menyukseskan alikasi ekonomi syariah di lapangan dan bukan sebagai lawan yang harus dimatikan. 5. Dan yang terakhir, budaya kerja dalam institusi pemasaran syariah. Pemasaran syariah harus mempunyai budaya kerja yang berbeda dari pemasaran konvensional, sehingga mampu menjadi suatu keunggulan yang dapat sebagai nilai tambahan di pandangan masyarakat. Budaya kerja yang harus ditanamkan pada setiap sumber daya insani yang bekerja di pemasaran syariah haruslah budaya kerja yang meneladani sifat Rasulullah SAW. Adapun dalam memasarkan barang, seorang muslim dilarang menggunakan sumpah palsu. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sumpah palsu bombastis sehingga menjadikan laku barang yang dijual, mendatangkan keluasaan tetapi menghilangkan pekerjaan. Ibnu Fajar berkata, menghapus keberkahan. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam mempromosikan produk, seorang muslim tidak boleh berlebihan dengan sumpah palsu, bombastis atau melebih-lebihkan, tetapi harus realistis. Karena jika dilakukan dengan penuh bombastis, dapat menyesatkan dan mengecoh konsumen. Jika suatu saat konsumen itu menyadari akan kebohongan suatu produk, maka secara pasti mereka akan meninggalkannya. Akibatnya, produksi akan mengalami penurunan, tentu saja keuntungan semakin kecil. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.